Yo bre, kembali lagi sama gua Bani. Jadi di video ini mau ngebahas manga Miruko-chan Chapter 43 dan 44. Ya, langsung aja ke pembahasannya. Santuy. Chapter 43 ini dibuka dengan melanjutkan panel dari chapter sebelumnya, yaitu Miko yang hampir ditabrak sebuah truk. Tapi beruntungnya kejadian berbahaya itu berhasil Miko lewati berkat Michiru yang dengan cekatan menarik Miko ke seberang jalan. Ya, walaupun selamat, Miko tidak sepenuhnya baik-baik saja. Karena tadi Michiru menarik Miko terlalu kuat, menyebabkan kepalanya terbentur ke badan jalan. Untuk sesaat Miko terdiam sembari melihat ke seberang jalan. Dia mendapati sesosok yokai yang sedang berdiri sambil memperhatikannya. Ya, udah pasti Miko udah tahu lah ya, kalau sebentar lagi masalah baru akan menimpa dirinya. Lalu tidak lama yokai itu pun menghilang. Walaupun dia bilang baik-baik saja, Michiru dan Hana yang khawatir terus memaksakan Miko untuk pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kepalanya. Ya, Miko pun langsung caps pakai motor ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Pak Dokter pun memeriksa dan memberi kesimpulan bahwa Miko baik-baik saja. Tapi sebagai antisipasi, Pak Dokter menyarankan untuk melakukan satu tes lagi yang mengharuskan Miko untuk menginap di sana. Setelah semuanya sudah selesai, Pak Dokter menanyakan apa ada lagi keluhan lain. Dan pas Miko mau jawab, tiba-tiba muncul beberapa yokai di belakang Pak Dokter. Ya, Miko udah bisa duga lah kalau gangguan seperti ini sudah bakal pasti terjadi lah. Singkat cerita, setelah konsultasi udah selesai, gak beberapa lama datanglah ibu dan adiknya Miko menjenguk. Melihat onesan kesayangan kena musibah, Kyosuke dengan spontan menanyakan banyak hal tentang keadaan Miko saat ini. Miko pun hanya bisa full senyum karena merasa senang adik dan ibunya sangat peduli padanya. Dan gak beberapa lama, waktu kunjungan pun telah berakhir. Lalu mereka pergi. Terlihat di sana Kyosuke yang masih gak rela meninggalkan kakaknya. Kasihan Kyosuke. Setelah itu Miko menelpon Hana untuk mengabarkan kalau dia baik-baik saja. Tapi diharuskan menginap untuk menjalankan sebuah tes. Beberapa obrolan ringan berlanjut, Miko dan Hana saling bercerita singkat. Dan tiba-tiba aja suara yang cukup aneh terdengar. Miko mengira itu datang dari HP-nya, tapi kenyataannya tidak. Suara tersebut adalah suara seorang yokai yang memperingati Miko untuk mematikan HP-nya, karena di sana adalah area yang memang dilarang. Ya, mau gimana lagi, Miko pun memutuskan panggilannya. Melihat kondisi udah aman kondusif, si yokai lanjut patroli dan meninggalkan Miko sendirian. Gak lama kemudian, datang seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya, "Kakak bisa melihat pria tadi kan yang menyuruh mematikan handphone?" Miko pun heran, kok ini anak bisa ngelihat yokai. Setahu gue sih anak kecil tuh bisa dibilang masih murni coy, masih polos, masih suci matanya, nggak kayak lu pada yang udah tercemar dengan foto kartun telanjang. Canda. Kembali ke topik. Gak lama datanglah ibu dari anak tersebut dan kita dikasih tahu nama nih anak. Namanya adalah Chiharu. Chiharu pun berpamitan dengan Miko lalu pergi dengan ibunya. Singkat cerita, malam pun telah datang. Miko dengan santai duduk di kasurnya sambil makan. Dan untungnya di sini Miko nggak sendirian, ada pasien lain di dekatnya. Nggak lama datang seorang dokter ditemani perawat masuk untuk memeriksa kondisi mereka. Setelah selesai dengan si kakek, lanjut ke Miko. Pak dokter bertanya, "Apa yang kau rasakan saat ini?" Miko hanya diam. "Apakah kau butuh sesuatu?" Lagi-lagi Miko cuma diam. Dan di panel selanjutnya kita melihat penyebabnya. Ya, sama seperti Zen, dokter tersebut memiliki yokai yang menempel pada tubuhnya. Udah merasa nggak nyaman, Miko pun menjawab seadanya dan barulah si dokter pergi. Gak lama kemudian muncul lagi Chiharu yang entah dari mana datang langsung mendekati Miko. Dia kagum karena Miko bisa melihat yokai seperti dirinya. Miko pun bertanya, "Chiharu juga bisa melihat mereka ya?" "Iya, aku sudah sering melihat mereka sejak masih kecil dulu." Miko lumayan terkejut mendengarnya dan ingin bertanya lebih banyak lagi, tapi nggak jadi karena datang ibunya Chiharu menjemput. Tapi sebelum pergi, Chiharu mewanti-wanti Miko nanti pas tengah malam jangan keluar kamar ya.
pokoknya jangan. Beberapa waktu berlalu nggak kerasa udah tengah malam. Dan tiba-tiba aja Miko kebangun karena kebelet buang air kecil. Sebenarnya Miko takut karena teringat perkataan Chiharu. Tapi ya mau gimana lagi, daripada ngompol ya kan, Miko pun memberanikan diri lah untuk keluar. Baru aja beberapa langkah, hal yang gak diharapin muncul, yaitu seorang yokai berjalan sambil mendorong kursi roda. Dan yang bikin ngeri, yokai tersebut mengejar Miko dong. Tanpa pikir panjang, Miko langsung berbalik badan dan berjalan dengan cepat untuk menjauhi si yokai. Karena pergerakan si yokai ini terbilang lambat ya, Miko pun bisa bebas lah untuk beberapa saat dari radar si doi. Saat ingin melanjutkan perjalanan, si yokai busuk ini muncul lagi cuy. Tapi untungnya dia nggak melihat Miko dan langsung pergi ke lorong sebelah. Tiba-tiba Miko berjongkok karena kakinya yang gemetaran. Dia pun menyesali karena kenapa lah dia bisa terjebak di rumah sakit busuk ini cuy. Ya tuh banyak penampakan apa nih, monster ugly galau lah pokoknya. Dan baru banget ini tiba-tiba muncul lagi gangguan baru cuy. Dari ujung lorong terdengar suara yang cukup berisik. Dan di panel selanjutnya kita diperlihatkan asal suara gaduh tersebut yang dibuat oleh segerombolan yokai ini bre. Yang bikin ngeri ini kepalanya bentuk tangan semua ya, dan badannya diiketin tali yang ngebuat bodinya ngecap. Kalau fetisnya yokai ini auto ereksi berat ngeliat ginian ya. Untungnya gerombolan yokai ini agak kalem bre. Dan misalnya Miko secara perlahan menjauhi mereka semua. Tapi kesialan selalu berpihak kepada Miko. Baru aja lepas dari satu yokai, yokai busuk ini datang lagi cuy. Ya Miko di sini yang udah terkepung ya, berusaha untuk kalem, untuk santuy. Tapi ini yokai nggak santuy-santuйnya cuy. Dan langsung ngebabi buta mengejar Miko. Miko pun lari terbirit-birit juga lah dibuatnya ya. Dan si gerombolan yokai ini pengen ganggu Miko juga nih. Tapi Miko bodoh amat, dia pun menutup mata dan langsung berlari cuy. Tiba-tiba dia menabrak seseorang. Dan yang ditabrak nih adalah seorang dokter. Lalu dokter ini membuka maskernya dan akhirnya kita diperlihatkan si Rom cuy. Yang udah lama nggak lihat juga nih ya, si dukun tukang tipu ini. Miko pun heran kok si Rom ini punya baju dokter, padahal kan dia bukan dokter ya nggak, cuman dukun scammer. Si Rom pun nggak mau menjawab dan menyuruh Miko untuk kembali ke kamar rawatnya. Pas melihat ke depan barulah Rom notice kalau si Miko sedang dalam kondisi berbahaya saat ini dan butuh pertolongan. Ya sebagai seorang dukun yang tampan dan pemberani serta baik hati, sudah pastilah Rom bakal ngebantu Miko. Dan dengan jurus satset langsung putus kepala yokai ini semua cuy. Wah. Dan gak sampai di situ aja, semua potongan yokai tadi Rom satukan. Dia jadikan lagi yokai yang lebih kuat, lebih ganas, lebih brutal, yang siap one by one sama si monster bermulut besar ini ya bro. Apalagi udah ada gunting super tajam di tangan dan dengan jurus satset udah pastilah ya mati nih. Dan finally Miko selamat dari kejaran yokai tersebut. Dan chapter 44 ini pun berakhir bro. Oke, jadi seperti itulah cerita di chapter kali ini. Kalau suka dan pembahasannya bisa klik like, comment, and subscribe bre. Thank you.